siswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dan saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu sebelum saya membahas soal yang sudah saya tulis di papan. Informasi yang pertama, jika Anda ingin mendapatkan e-book dari dua buku ini, dua buku yang sudah saya tulis ini, Common Daily English Expression dan The Different and the Similarity, Anda bisa minta di nomor nomor HP yang ada di link deskripsi. Anda bisa minta di sana dengan memberikan testimoni positif tentang proses belajar yang kita lakukan di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Yang kedua, informasi yang ingin saya sampaikan adalah kelas karantina 5 hari belajar TOEFL dari nol bersama Mr. Wahid sudah dibuka, alhamdulillah, karena selama 2 tahun terakhir Maret 2020 baru bulan Juli 15 sampai 19 Juli 2022 kita akan buka lagi. Sudah vakum selama sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah kita sudah akan mulai lagi. Kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan TOEFL dari nol secara sistematis, secara urut selama 5 hari bersama Mr. Wahid. Nah, itu informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang saya akan mengajarkan video pembelajaran di papan ini ya. Sebelum kita membahas soal yang ada di papan, Anda harus paham rumusannya terlebih dahulu. Yang pertama, jika ada if clause, maka ini adalah tipe conditional sentence. Jika ada if clause, maka ini adalah tipe conditional sentence. Yang kedua adalah jika if clause berada di depan, ingat, ini aturannya masih sama. Jika if clause berada di depan, mesti nanti ada komanya di sini. Oke, mesti ada komanya. Jika if clause berada di depan, mesti ada komanya. Untuk tipe ketiga, if diikuti past perfect, setelah koma harus diikuti past future perfect. Jadi if past perfect diikuti past future perfect. Nah, if clause ini bisa berada di depan, bisa berada di belakang. Bedanya adalah jika if clause berada di depan seperti ini harus ada komanya. Tapi jika if clause berada di belakang maka tidak ada komanya, seperti itu. Kemudian kadang ya di soal itu would ini bisa berubah menjadi might atau could. Nah, jadi would itu kadang dirubah menjadi might atau could. Jadi apabila would have verb 3 atau might have verb 3, could have verb 3 harus diikuti dengan past perfect, gitu aja. Itu kata kunci yang harus saya sampaikan terlebih dahulu sebelum Anda memahami soal yang ada di papan. Oke, sediakan pulpen dengan warna yang berbeda ya. Soal nomor 1. If Jackie have chosen to play football instead of going to Puncak. Nah, Puncak ini ya. Ini Indonesia ya. With his friend on their motorbike, nah, di sini ada if clause berada di depan, maka di situ harus ada komanya. Berarti if clause sampai motorbike itu adalah anak kalimat. Jadi if clause berada di depan harus ada komanya. Berarti karena ada if clause, ada konektornya, berarti itu adalah anak kalimatnya. Dan kebetulan verbnya have chosen ini digarisbawahi. Ini ada kalanya benar, ada kalanya salah. Kemudian induk kalimatnya adalah he would not have gotten the terrible accident. Nah, di sini he would not have gotten. Jadi ada would, have, verb 3. Nah, ini adalah apa? Past future perfect. Past future perfect. Nah, ini ingat, untuk tipe ketiga past future perfect ini pasangannya dengan past perfect. Lah, yang salah berarti yang mana, Sir? Yang salah adalah yang A.
Kenapa yang A salah? Karena di sini adalah present perfect. Sedangkan ini past future perfect, pasangannya adalah harusnya past perfect. Nah, bukan present perfect. Ini salah. Makanya yang benar bagaimana? Di sini harus had chosen. If Jackie had chosen to play football instead of going to Puncak with his friend on their motorbike, he would not have gotten that terrible accident. Nah, ingat ya, past perfect pasangannya adalah past future perfect. Kemudian soal yang nomor 2, if they have played better, they might have won the game. Nah, di sini if berada di depan, mesti ada komanya. Berarti ini adalah anak kalimat. Lah, di sini kebetulan verbnya have played digaris bawahi, berarti bisa jadi salah. Kemudian induk kalimatnya they might have won. Lah, ini would. Tadi saya tulis di sini would ada kalanya berubah menjadi might, ada kalanya berubah menjadi could. Lah, di sini might have plus won, win, won. Nah, bentuk ketiga ini, bentuk ketiga. Berarti ini adalah past future perfect. Nah, past future perfect pasangannya adalah past perfect. Berarti di sini pasangannya apa? Pasangannya mana? Ini yang salah yang B. Pasangannya apa? Past perfect. Kalau past perfect itu harus had plus verb 3. Lah, di sini harus had plus verb 3. Ini played-nya sudah bentuk ketiga. Ini harusnya adalah had played better. If they had played better, they might have won the game. Berarti yang salah yang B, harusnya had. Kemudian soal yang nomor 3. If we had worked hard, jika kita telah bekerja dengan keras, lah, di sini ada if clause berada di depan, mesti ada komanya. Kenapa? Ini adalah tata cara penulisan. Kalau Anda writing class, kalau Anda nulis if clause-nya berada di depan, wajib harus ada komanya. We have finished the project. Lah, di sini if diikuti dengan apa? Had worked. Ini adalah past perfect. Lah, past perfect itu harus if past perfect harus diikuti dengan past future perfect. Harus diikuti dengan past future perfect. Berarti yang mana yang salah? Yang salah yang ini. Harusnya ini berarti kurang would. Nah, harusnya would have verb 3 ya. Would have verb 3. Lah, di sini harusnya we would have finished the project. Berarti yang salah yang C, kurang would-nya di sini. Kenapa? Karena kalau had atau have verb 3 ini present perfect. Kalau past future perfect harus would have verb 3. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau paham please komen dong, jangan pelit-pelit itu. Soal nomor 4 ya. He might have gotten the job he wanted if bla bla bla. Lah, kebetulan if clause-nya berada di belakang. Kalau berada di belakang, maka di sini tidak ada komanya. Lah, kita tahu bahwasanya di sini he might have gotten. Nah, jadi would itu biasanya berubah menjadi might. Might have plus verb 3. Berarti ini adalah apa? Past future perfect. Nah, past future perfect pasangannya dengan past perfect. Anda harus hafal pasangannya ya. Nah, harus hafal pasangannya. Berarti he harusnya had plus verb 3. Nah, cari yang had plus verb 3. Yang A jelas salah. Could have been, ini could have been jelas salah. Would be jelas salah. Yang benar adalah yang D. Ini had been. Been itu adalah bentuk ketiga dari be. Be, was, were, been. Nah, jadi yang benar yang mana, sir? Yang benar adalah yang D. If he
had been more confident during the interview. Nah, kemudian soal nomor 5 ini juga mudah. Ingat, mudah itu kalau tahu ilmunya. Di kelas karantina saya akan ajarkan, saya akan bedah secara sistematis dari nol bagaimana Anda belajar TOEFL dari nol. Ingat, ini hanya untuk 20 peserta saja. Setiap angkatannya hanya 20 peserta saja. Soal nomor 5, Robert. Ini percakapan antara dua orang, Robert sama Jackie. You didn't forget your appointment, didn't you? Kamu tidak lupa janjimu, bukan? Oke. Terus Jackie merespon, I would have forgotten. Jadi I would have forgotten. Ini would have verb 3. Berarti ini apa? Past, future, perfect. Pasangannya nanti adalah dengan if past perfect. Berarti ini adalah if past perfect. Jadi jawabannya yang mana? Ada if subject had verb 3. Nah, ini had verb 3. Ini berarti apa? Past perfect. Nah, ada if-nya. Berarti yang benar yang mana, Sir? Yang A. Kalau when did Tom remind me, ini salah. Did Tom remind me juga salah. Even if Tom reminded me, ini juga salah. Jadi yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang A. Jadi I would have forgotten. Saya akan lupa jika Tom tidak mengingatkanku. Nah, berarti di sini adalah tipe conditional sentence tipe kedua. Sebelum ditutup, Anda harus hafal bahwasanya if clause itu adalah tipe conditional sentence. Conditional sentence itu ada 3 tipe. Tipe pertama, if simple present, simple future. Tipe kedua, if simple past future. Tipe ketiga, if past perfect ketemu past future perfect. Anda harus hafal 3 pola ini. Pola-pola yang ada dalam TOEFL itu sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Anda bisa belajar di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Kalau Anda bisa datang langsung, belajar langsung dengan saya, Anda bisa belajar di kelas karantina. Tapi jika Anda tidak bisa datang secara langsung karena Anda sibuk, Anda padat, Anda bisa belajar dari e-course. E-course itu sama seperti kelas karantina, bedanya belajar langsung sama belajar melalui video pembelajaran. Cara belajarnya bagaimana? Tonton materinya terlebih dahulu. Setelah tonton materinya, setelah itu Anda latihan, terus setelah itu Anda cocokkan dengan pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.